Jadi ia melihat sosok ibunya datang menjemputnya di rumah bibinya, namun ternyata sang ibu sudah meninggal sekitar 2 jam yang lalu. Assalamualaikum, terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Nah, di episode kali ini banyak sekali kisah kiriman dari teman-teman yang cukup pendek, sehingga terlalu pendek untuk aku jadikan dalam satu video. Maka untuk episode kali ini aku akan merangkum beberapa kisah pendek dalam satu video ini. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe dan juga diberikan komentar. Dan juga bagi kalian yang ingin berbagi kisah pengalaman horor kalian, silakan kirimkan melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku. Bisa ditulis maupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisah yang pertama. Ini dia. Cerita yang pertama ini dikirimkan oleh Kak Anggeliana Sari yang berdomisili di kota Jepara, Jawa Tengah. Jadi Jepara ini kota ukir, kota Bumi Kartini, yang sekaligus juga kota tempat kelahiranku. Halo Mbak yang ada di sana. Jadi waktu itu aku masih berusia 5 tahun dan ibuku sedang mengandung lagi. Orang tuaku mengontrak sebuah rumah yang kebetulan dekat dengan rumah kakek dan nenekku. Rumah itu milik seorang janda tua yang juga tidak memiliki anak. Sebut saja namanya Mbah Warsi. Beliau menempati rumah induk dengan beberapa orang anak-anak SMA lelaki yang indekos di sana. Sedangkan kami menempati rumah yang lebih kecil yang dindingnya menjadi satu dengan rumah induk. Rumah yang kami kontrak hanya memiliki 1 kamar tidur. Dapurnya menjadi satu dengan dapur Mbah Warsi. Kamar mandi, WC, dan sumur berada di luar rumah. Jadi, tiap kali kami hendak ke sana harus membuka pintu dapur. Mbah Warsi menerapkan aturan yang ketat bagi kami yang mengontrak dan indekos di rumah beliau. Untuk MCK, kami harus menimba air dari sumur. Kami hanya diperbolehkan memakai air dari PDAM untuk memasak dan minum. Di sumur inilah sering terjadi hal-hal ganjil yang dialami bukan saja oleh kami, tapi juga para anak indekos itu. Letak jendela rumah kami berdekatan dengan sumur. Ibuku bercerita, pada tengah malam beliau sering mendengar suara kerekan timba yang berderit, seperti ada orang yang menimba sumur, dan juga suara orang yang menyiram air untuk mandi. Mulanya ibu berpikir itu adalah anak indekos yang sengaja mandi tengah malam sebelum tidur. Tapi lama-lama ibu pun penasaran. Beliau ingin tahu siapa yang punya kebiasaan mandi di tengah malam. Ibu pun mengintip dari jendela kamar dan mendapati tak ada siapapun di sumur dan bilik kamar mandi itu. Selain itu, Mbah Warsi juga pernah dijahili makhluk halus. Kopi yang menurutnya sudah diberi gula, tapi malah terasa asin. Lain waktu, ada butiran beras dalam minuman kopinya. Seorang anak indekos bernama Mas Imam juga sering menjadi sasaran kejahilan mereka. Ia pernah dipindahkan tidur dari kamarnya ke ruang tengah. Selain itu, ia juga pernah merasa ditampar tangan yang tak tampak
sewaktu menunggu antrian temannya yang sedang berada di dalam WC. Menurut ibu, ada sesosok jin perempuan yang menghuni WC di pojok itu. Ia sudah berada lama di sana dan tak mau pindah ke tempat lain. Makhluk itu juga pernah mengunci pintu kamar mandi, sehingga ada anak indekos yang tak bisa keluar. Sampai sekarang, rumah itu masih kokoh berdiri. Namun, sumurnya sudah rata ditimbun tanah. Semenjak Mbah Warsi meninggal, tak ada sanak familinya yang mau tinggal di rumah itu. Pernah ada yang mengontrak rumah, namun tak kerasan, sehingga hanya sebentar saja mereka tinggal di sana. Kini rumah itu semakin terlantar. Halamannya ditumbuhi rumput yang tinggi. Meskipun berada di tepi jalan, rumah itu tetap terkesan menyeramkan, apalagi saat malam tiba. Di dalam dan sekeliling rumah begitu gelap gulita. Selain itu, menurut tetanggaku yang kita sebut saja dengan nama Mbak S, yang tinggalnya bersebelahan dengan rumah itu, tiap malam ia mencium aroma melati yang wangi menyengat dari arah rumah itu. Bukan itu saja, ia juga sering mendengar orang yang mengobrol dan melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah kosong itu. Kebetulan Mbak S adalah seorang penenun kain troso, kain tenun khas Kabupaten Jepara. Ia sering lembur menenun hingga larut malam di ruang tenunnya yang terletak di belakang. Ruang tenun itu tepat bersebelahan dengan WC di rumah almarhumah Mbah Warsi. Mbak S bercerita bahwa pada suatu malam ia pernah melihat ular yang ukurannya sebesar paha orang dewasa yang lewat di samping rumahnya menuju ke WC itu. Keesokan paginya, keluarga Mbak S mencari ular tersebut, namun tak berhasil menemukannya. Tak ada satupun orang yang mau membersihkan rumah itu, karena pernah ada seorang bapak yang mencari rumput di situ, namun keesokan harinya ia jatuh sakit dan mendadak lumpuh, tak bisa berjalan lagi. Ada lagi satu hal yang aneh. Seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya di depan rumah Mbak Warsi, yang apabila ditarik garis lurus akan tepat berada di depan deretan WC dan kamar mandi itu. Bangunan WC dan kamar mandi itu memang terlihat dari arah jalan raya. Dalam tempo berdekatan, sudah 3 kali terjadi peristiwa kecelakaan di situ, yang menimpa para tetanggaku. Korban terakhir adalah seorang nenek renta yang tertabrak sepeda motor dan akhirnya meninggal setelah mengalami kritis. Yang baru-baru ini terjadi, ada anak muda yang tiba-tiba saja jatuh terguling dari sepeda motornya tanpa sebab. Saksi mata mengatakan ia terjungkal seolah ada lubang atau penghalang di depannya. Untunglah waktu itu banyak orang yang sedang menuju ke musola untuk sholat maghrib, sehingga banyak yang memberikan pertolongan kepadanya. Nah, inilah kisah dari Mbak Anggeliana Sari berdomisili di kota Jepara tentang rumah yang pernah dihuni oleh mendiang Mbah Warsi. Tentunya di sini namanya sudah kami samarkan ya. Dan gimana menurut kalian? Seram atau tidak seram? Atau mungkin kalian mempunyai pengalaman yang lebih seram dari sebuah rumah yang pernah kalian tinggali ataupun yang berada di sekitar rumah kalian? Boleh tulis di kolom komentar atau langsung ke WhatsAppku. Nah, kita lanjut kisah berikutnya. Next. Kisah berikutnya dikirimkan oleh Kak Rini yang berdomisili di Bekasi. Panggil
Panggil saja namaku Rini. Aku adalah anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Kata bapak, Bang Imbang namanya, jadi nama bapaknya ini Bang Imbang. Setiap kali orang tuaku mempunyai anak perempuan, akan selalu sakit dan meninggal. Hanya aku, anak perempuan bapak, yang tumbuh hingga dewasa. Bapak sudah 3 kali menikah. Istri yang pertama sudah bercerai tanpa anak. Dari istri kedua, bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ibuku adalah istri ketiga bapak. Mereka mempunyai banyak anak, tetapi yang bertahan hidup hanya aku dan adik lelakiku. Saat aku berumur 6 tahun, ibuku sedang hamil besar. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-8. Waktu itu, aku sedang diasuh oleh bibiku karena ibuku kerepotan mengasuh adikku yang baru berusia 3 tahun. Namun baru sehari menginap di rumah bibi, tiba-tiba ibuku datang menjemput. Bibi memanggilku dan memintaku untuk pulang bersama ibu. Karena tak tega membiarkan aku pulang bersama ibu dalam keadaan hamil tua, bibiku pun bersikeras untuk ikut mengantarku pulang. Kami berjalan beriringan menuju ke rumahku. Waktu itu, jalan yang kami lalui masih sepi sekali. Jarak satu rumah ke rumah yang lainnya lumayan jauh. Pohon-pohon besar tumbuh di sepanjang jalan dan jarang ada orang yang berlalu lalang. Di sepertiga perjalanan, tiba-tiba ibu bisa berjalan dengan begitu cepat. Dari situ, bibiku sudah mulai curiga. Bagaimana orang yang sedang hamil tua bisa jalan dengan begitu cepatnya tanpa mengeluh sama sekali? Kami pun tertinggal cukup jauh dan ibuku tak terlihat lagi. Tak lama, dari arah berlawanan muncullah pamanku. "Baru saja aku hendak ke rumahmu, Cun. Mau jemput Rini," kata paman. "Memangnya ada apa mau ke rumahku, Bang?" tanya bibi. "Sudah, ayo kita ke rumah Bang Imbang," ajaknya. Kami bergegas menuju ke rumahku. Sesampainya di sana, situasi ramai sekali. Bapak lekas-lekas menyambutku di halaman dan memelukku. "Ibumu sudah meninggal 2 jam yang lalu," ujar bapak. Aku sempat tak percaya dan berusaha menyangkalnya. Bagaimana tidak? Belum ada 1 jam yang lalu, aku berjalan bersama dengan ibuku. Tangisku pun pecah. Aku berlari masuk ke dalam rumah dan kusaksikan ibuku sudah membujur kaku. Bibiku jatuh pingsan. Itulah awal mula pengalamanku bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Nah, itu tadi kisah dari Kak Rini yang berdomisili di Kota Bekasi. Jadi ia melihat sosok ibunya datang menjemputnya di rumah bibinya, namun ternyata sang ibu sudah meninggal sekitar 2 jam yang lalu. Jadi apakah kalian juga pernah mengalami hal seperti ini? Bertemu dengan sosok seseorang dan ternyata itu bukan orang tersebut. Entah itu jin korinnya atau makhluk halus lain yang mengambil perwujudan orang tersebut. Kalau kalian punya pengalaman seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke kisah berikutnya. Next. Kisah yang berikutnya ini dikirimkan oleh Kak Nurul Azmi yang berdomisili di Kota Jombang. Halo Kak Nurul. Nah, kisahnya seperti ini. Malam Jumat itu sekitar pukul 8 malam aku mengirimkan SMS kepada penjual bakso langgananku. Jadi ini sudah lama ya kisahnya, sebelum ada aplikasi yang berwarna hijau itu. "Mbak, apa baksonya masih ada?"
Masih mbak, tapi aku nggak mau nganter ya mbak, karena ada orang yang baru saja meninggal. Aku nggak berani lewat jalan setapak di timur rumah. Oke nggak apa-apa mbak, biar aku saja yang ngambil. Yang penting baksonya masih ada. Dengan membonceng anak perempuanku yang berusia 10 tahun, aku mengendarai sepeda motorku menuju ke tempat warung bakso itu. Sesampainya di warung bakso, kami menunggu lumayan lama karena baksonya baru disiapkan dan dipanaskan lagi. Mungkin sekitar 20 menit kami berada di sana. Setelah bakso dibungkus, kami pun pulang. Aku melihat ke arah barat. Jalan masih ditutup karena ada pengajian 3 hari meninggalnya tetanggaku. Sehingga dengan terpaksa aku memilih melewati jalan di arah timur yang hanya berupa jalan setapak. Jalan yang kami lalui diapit oleh kebun yang rimbun. Banyak sekali tumbuh pohon bambu dan pepohonan lainnya yang berukuran besar. Sebenarnya lumayan banyak warga yang tinggal di wilayah itu. Namun, setelah pukul 8 malam, mereka menghindari melewati jalan itu karena terkenal akan keangkerannya. Aku menyuruh anakku untuk berpegangan yang kuat dan membaca doa apapun yang ia bisa. Lalu, aku tancap gas agar bisa secepatnya melewati jalan itu. Saat melewati tikungan, aku terkejut karena tiba-tiba ada asap putih yang melintas di hadapanku. Kulirik dari kaca spion dan kulihat kanan kiriku, tak ada orang yang sedang membakar sampah. Dan asap itu pun tidak beraroma seperti asap hasil dari pembakaran sampah. Aku memandangi terus asap itu yang menghilang ke arah barat. Aku diam saja, tak memberitahukan hal itu kepada anakku agar ia tidak ketakutan. Aku semakin memacu kecepatan sepeda motorku. Namun, seolah-olah jalan itu semakin panjang tanpa akhir. Aku mulai ketakutan. Tiba-tiba saja, aku melihat sesuatu berwarna putih sedang bergelantungan tepat di atas kepalaku. Jelas terlihat, itu adalah sosok pocong. Aku membeku, sepeda motorku terhenti dan aku menggigil ketakutan. Aku membaca doa dengan terbata-bata. Sesaat kemudian, ada 5 orang lelaki yang melintas. Mereka baru saja pulang dari pengajian. Aku mendongak ke atas. Sosok pocong itu sudah menghilang. Sedang apa kalian lewat sini malam-malam? Apa kalian gak tahu kalau di sini banyak genderuwonya? Tegur salah satu dari mereka. Kami terpaksa lewat di sini karena jalan bagian barat ditutup, jawabku, masih dengan tubuh gemetaran. Akhirnya, mereka mengantar kami hingga ke jalan raya. Aku bersyukur kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Nah, itu tadi kisah perjalanannya Mbak Nurul Asmi yang sedang pergi membeli bakso. Jadi, apa kalian juga pernah mengalami dihadang sosok makhluk halus dalam perjalanan menuju ke suatu tempat? Kalau aku sih pernah. Tapi kalau kalian pernah, coba share kisah kalian di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke kisah berikutnya. Next. Kisah yang berikutnya ini dikirimkan oleh Ratih Kasilda yang berdomisili di kota Tangerang. Jadi Ratih Kasilda ini kebetulan adalah adik kandungku sendiri dan sekarang berdomisili di kota Tangerang. Jadi peristiwa ini terjadi di tahun 2005 saat aku sedang menempuh kursus kesehatan di sebuah tempat di Kudus. Aku mendapat tempat indekos di daerah Purwosari, tepat di belakang gedung tempatku menuntut ilmu. Tempat indekos itu terdiri dari 5 kamar, 1 kamar mandi dan 1 WC yang terletak di luar.
Area indekos dikelilingi oleh tembok tinggi. Menjelang zuhur, aku hendak mandi dan bersiap berangkat ke tempat kursus karena hari itu aku mendapat giliran masuk siang. Aku mengunci pintu kamar mandi dan mulai melucuti pakaianku. Aku mengguyurkan air ke tubuhku sekali dan tiba-tiba kakiku terasa sangat berat dan kaku, tidak bisa digerakkan. Seperti ada sesuatu yang menahan kakiku di lantai. Seingatku, aku tak pernah menderita penyakit apapun. Tak pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Aku mulai panik dan ketakutan. Keringat dingin berleleran di tubuhku. Aku pun berpikir keras, apa yang harus aku lakukan. Akhirnya aku menyerah. Terkalahkan oleh ketakutanku, aku berteriak meminta tolong, berharap ada salah satu dari teman indekos yang akan mendengar teriakanku dan datang menolong. Kebetulan salah seorang teman indekos yang kita sebut namanya dengan Mbak Nur sedang menuju ke kamar mandi. Ia berusaha menolongku untuk membukakan pintu kamar mandi dari luar. Kami berdua panik. Pintu kamar mandi itu terkunci dari dalam dan aku tak sanggup membukanya. Aku jatuh ambruk di lantai kamar mandi dan tubuhku gemetaran. Mbak Nur akhirnya menyerah dan berlari untuk mencari pertolongan. Ia kembali bersama dengan seorang lelaki parubaya, tetangga indekos kami. Mbak Nur berusaha menenangkanku dari luar kamar mandi. Bapak itu memanjat dinding lalu membuka genteng atap kamar mandi. Sebuah sarung dilemparkannya dari atap untuk menyelimuti tubuhku yang telanjang. Lalu ia membuka pintu dan membopongku ke kamar. Sekujur tubuhku terasa lemas dan gemetar. Dengan ditunggui oleh Mbak Nur, bapak itu memijat jempol kakiku. Lalu ia memberiku segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Aku pun meminumnya hingga tandas. Beliau berkata, seandainya tidak cepat tertolong, kemungkinan aku akan kerasukan. Ada arwah anak kecil yang mencoba menguasai ragaku. Beliau berpesan agar kami semua jangan sering melamun. Ternyata bukan hanya aku yang mengalami kejadian aneh. Beberapa temanku bercerita bahwa pintu kamar mereka sering diketuk. Namun tak ada siapapun di luar saat mereka membukanya. Selain itu, ada seorang temanku yang bernama Fitri juga sering mengalami kesurupan karena dirasuki arwah anak kecil. Ia akan menangis dan berteriak-teriak tak jelas setiap kali kerasukan. Suaranya pun akan berubah seperti suara anak kecil. Mungkin itu arwah anak kecil yang sama dengan yang hari itu menggangguku. Kami mengambil kesimpulan, arwah anak kecil itu berasal dari sebuah bangunan tua yang terletak di belakang tempat indekosku. Tempat indekos itu entah mengapa tak laku. Tak ada yang mau menempatinya sehingga kosong dan terlantar. Nah, itu tadi kisah yang dikirimkan oleh Ratih Kasilda yang berdomisili di kota Tangerang. Apa kalian pernah juga mengalami pengalaman seperti ini, yaitu kerasukan atau ketempelan arwah dari seseorang? Kalau kalian punya, silakan share pengalaman kalian di kolom komentar, nanti aku baca dan mungkin aku pin juga. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke kisah yang terakhir. Ini dia. Next. Kisah terakhir di episode Ngobrol Seram kali ini dikirimkan oleh Kak Ineke Citrawati yang berdomisili di kota Madiun. Halo Kak Ineke. Ini kisahnya. Kulirik jam dinding.
Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Printer di ruang admin masih memuntahkan hasil cetakannya. Hujan sedari sore belum juga berhenti. Deras sekali, meski tanpa diselingi gemuruh guntur. Tiba-tiba layar ponselku menyala. Kulirik nomor yang muncul, ternyata nomor dari rumahku. "Assalamualaikum," kuucap salam. "Bun, cepat pulang. Aku sama adik sendirian di rumah," sulungku berbicara dari ujung sambungan. "Ya kak, sebentar lagi ya. Bunda belum selesai," jawabku. "Ya bun, tapi cepat ya. Ini aku sama adik takut sendirian di rumah," sulungku menjelaskan. "Ya kak." Belum tuntas aku berbicara, suara petir menggelegar. "Kak, tutup teleponnya ya, ada petir," pungkasku. "Ya bun," jawab sulungku. Lalu terdengar klik perlahan. Ku kemas barang-barang, lalu bergegas ke tempat parkir di mana motor merahku menunggu dengan setia. Setelah mengenakan jas hujan, ku pacu motor perlahan keluar dari kantor. Ketika hampir mencapai jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Madiun dan Magetan, ku bunyikan klakson sebagai tanda salam. Kondisi jembatan yang gelap dan hujan yang deras menghalangi pandangan. Tiba-tiba, aku dikejutkan sesosok tubuh berbalut kain putih. Tidak terlalu jelas karena kondisi jalan yang gelap. Aku mengira itu adalah orang yang hendak menyeberang jalan. Tapi tak ada perumahan di sekitar jembatan. Lagi pula, seandainya ingin menyeberang pun tak mungkin di tengah jembatan dan dalam keadaan hujan deras. Bahkan di tengah keterkejutanku pun aku masih bisa berpikir seperti itu. Setelah melewati sosok itu, aku menengoknya melalui kaca spion. Tapi sosok itu sudah lenyap. Sesampainya di rumah, aku masih terbayang kejadian itu. Jika aku terkejut, lalu refleks menarik rem, yang terjadi kemudian adalah sepeda motorku bisa tergelincir, lalu terjadi kecelakaan tunggal. Aku bergidik ngeri membayangkan kejadian itu. Untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungiku. Malam selanjutnya, seperti biasa, ketika perjalanan pulang dari kantor, aku akan melewati jembatan itu. Sebelum masuk ke jembatan, aku sudah membunyikan klakson. Sesampainya di tengah jembatan, aku melihat segerombolan seperti manusia hitam-hitam di sisi kiri jembatan, pas di bagian batas jembatan terakhir. Yang jelas mereka bukan manusia. Orang sekitar jelas tak ada yang akan berani malam-malam keluyuran di sekitar jembatan itu. Nah, itu tadi kisah kiriman dari para kontributor untuk episode Ngobrol Seram kali ini. Terima kasih kepada kontributor yang sudah mengirimkan kisah ini, juga kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Nantikan aku lagi di Ngobrol Seram selanjutnya dan jaga selalu kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.